Titik Soeharto. Aku ingin mencintaimu dengan keabadian. Dengan kata yang tak sempat terucapkan oleh kayu kepada api untuk menjadikannya abu. Tanda-tanda cinta sejati Prabowo dan titik itu nyata. Dari mata titik Soeharto, cintanya untuk Prabowo itu masih ada. Sebegitu pula di mata Prabowo. Cinta sejati mereka tak pernah terpisah karena jarak. Tak pernah berubah karena waktu. Dan tak akan hilang hanya karena ujian. Titik adalah cinta sejati Prabowo. Prabowo tidak pernah dekat dengan perempuan manapun sejak pisah. Begitu pula titik. Hal itu sesuatu yang tak bisa dibohongi. Namun, mengapa? Hingga saat ini keduanya belum rujuk juga. Berikut adalah kisah cinta mereka dari sudut pandang titik Soeharto yang disarikan dari unggahan viral di media sosial berjudul Air Mata Titik Soeharto. Semua wanita mempunyai harapan yang sama. Mendambakan seorang pria yang dapat menjaga, melindungi, dan selalu mendampinginya setiap saat. Tiada peduli apakah wanita itu dari kalangan jelata maupun kalangan bangsawan. Hal itu juga berlaku bagi putri kesayangan Soeharto, Siti Hediati Haryadi. Seorang darah keturunan keraton yang selalu berbicara lembut dan jauh dari kehidupan keras dan kasar. Namun, ketika takdir cinta datang, wanita manapun tak bisa mengelak untuk memilih dan dipilih. Titik tak bisa mengelak memilih suami seorang prajurit TNI. Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksi bersatunya dua keluarga Soeharto dan Sumitro ini. Lalu kemudian titik pun mulai merajut asa rumah tangganya dengan angan indah dan bahagia hingga akhir hayat nanti. Saat itu keadaan negara berjalan sangat berat, aksi gerakan separatis sangat mengancam stabilitas nasional. Mereka bergerilya di hutan-hutan untuk siap menyerang pasukan dengan senjata otomatis. Pemerintah tak bisa tinggal diam, banyak pasukan keamanan yang telah mereka bunuh. Prajurit ini pun diterjunkan untuk mempertahankan teritorial tumpah darah Ibu Pertiwi. Namun sayangnya Presiden Soeharto tak tebang pilih saat mengirim prajurit untuk berperang. Bahkan suami dari putri kesayangannya, yang belum menghabiskan masa bulan madu, pun turut diterjunkan ke medan tempur. Sebagai seorang prajurit, Prabowo selalu siap saat ditugaskan mengabdi pada negara. Namun tidak dengan titik. Meski akhirnya terus pasrah dengan keadaan. Di saat Prabowo mengangkat tas meninggalkan istri yang baru saja ia nikahi untuk bertempur, titik menangis tak menyangka ayahnya begitu tega melepas menantunya mengadu nyawa di medan pertempuran yang penuh hujan. Peluru yang kapan-kapan saja siap mengenai tubuhnya. Kenapa bukan yang lain saja? Itu yang ada di benak titik. Seorang prajurit TNI. Siapapun dia harus siap membela negara. Siap hidup di alam liar. Siap mengadu jiwa, dan siap pulang hanya tinggal nama. Demikian pesan yang sering didengar titik dari ayah kandungnya. Titik sangat mengerti hal itu. Namun air mata tetap mengalir meski tak dapat mengubah keputusan ayahnya. Dan tak dapat mengubah tekad baja Prabowo. Dan tak dapat mengubah apapun. Beratus malam putri Soeharto tidur dalam kesendirian dan selalu dihantui perasaan penuh khawatir yang mendalam. Meski berada di kamar indah bak putri seorang raja, namun hatinya tak pernah terasa nyaman. Karena bulir-bulir air mata titik kembali meleleh membasahi bantal dan guling malam. Malamnya ia lalui di atas pembaringan yang empuk. Gizi makanan yang terjamin. Pakaian yang elok. Sementara yang ada di pikirannya adalah apa yang sedang terjadi pada suaminya di luar sana. Apakah ia terluka? Ataukah baik-baik saja? Apakah masih hidup? Sementara di tempat yang jauh Prabowo bergulat dengan dinginnya cuaca malam. Perihnya perut karena lapar dengan kondisinya letih dan sangat lelah harus tidur di atas rerumputan dan bahkan tanah lumpur alam terbuka. Sebagai seorang wanita, titik merasa ia telah diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Lebih dari itu, titik bahkan merasa ia sedang tidak diperlakukan adil oleh negaranya. Kenapa rumah tangganya yang harus dikorbankan untuk bangsa? Kenapa kebahagiaannya yang harus digadaikan untuk negara? Tidak bisakah seorang Soeharto menukar Prabowo dengan prajurit lain
atau setidaknya memerintahkan suaminya pulang ke rumah bareng sejenak. Sebagai seorang wanita, ujian yang dialaminya saat itu begitu berat. Apalagi saat itu, ia mulai hamil dan ngidam. Tanyakan juga pada Titik. Seberapa tegar dirinya saat mendengar suaminya sempat berhari-hari hilang di tengah pertempuran. Dan saat Prabowo ditemukan dalam kondisi pingsan dengan tubuh dipenuhi semut dan ulat. Ibu Tien Soeharto, yang telah dulu pernah mengalami seperti apa yang dialami putrinya, mencoba menghiburnya seraya mengajarkan bahwa cinta tak selamanya harus disisih. Cinta tak selamanya selalu mendampingi. Cinta adalah mengabdi pada negeri. Cinta adalah pengabdian. Cinta adalah pengorbanan. Mengabdi pada Ibu Pertiwi, meski harus beresiko tinggi dan menyakitkan hati. Titik mencoba untuk belajar dari ibu kandungnya itu tentang apa yang disebut dengan mengabdi pada Ibu Pertiwi. Saat meledak peristiwa Mei tahun 1998, Legend Prabowo Subianto tiba-tiba dipersalahkan atas kasus yang tidak pernah ia lakukan. Prabowo Subianto dituduh melakukan serangkaian pelanggaran HAM. Pada kondisi dilema keluarga cendana menuduhnya telah mengkhianati Soeharto. Prabowo harus diusir dan menceraikan Titik. Sebagai wanita tak ada yang bisa dilakukan Titik pada masa itu, selain kembali harus menumpahkan air mata. Putri Soeharto ini tak berhenti menangis. Suami yang sangat dicinta saat itu tengah berada dalam kondisi terfitnah dan ironisnya keluarga besarnya tidak berpihak pada suaminya. Posisi Prabowo saat itu sangat tidak menguntungkan. Prabowo bersama sejumlah petinggi militer lain yang telah mati-matian mempertahankan stabilitas keamanan. Entah bagaimana ceritanya justru menjadi fitnah akan menggulingkan kekuasaan Soeharto. Alasannya, karena Prabowo dekat dengan sejumlah tokoh reformis macam Amin Rais. Sementara Titik tak dapat berbuat banyak. Tak pernah terbayang seumur hidupnya perjalanan rumah tangganya akan berakhir tragis sedemikian rupa. Putranya Didit jelas akan sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Dan apa yang ditakuti Titik menjadi kenyataan pada tanggal 20 Mei tahun 1998 Prabowo diusir dari Cendana. Prabowo yang selama ini sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia, tiba-tiba harus mengalami ujian yang sangat-sangat pahit. Dicopot dari seragam militer yang selama ini menjadi kebanggaannya. Dipisahkan dari anak dan istrinya yang selama ini sangat disayanginya. Dan dipojokkan oleh bangsanya yang selama ini sudah dibelanya. Posisinya kala itu benar-benar hancur. Sebagai seorang istri Titik Soeharto tahu, saat itu suaminya hanya sebagai korban fitnah, tapi tak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi hanya air mata yang menjadi luapan perasaannya. Kala itu dengan keikhlasan di bawah tekanan keluarga militer. Titik tidak punya pilihan selain harus pasrah dengan keadaan. Harus rela melepas laki-laki yang selama ini sangat dicintainya. Kabar duka itu terdengar oleh seorang sahabat Prabowo yang berada jauh di negeri Padang Pasir sana. Putra mahkota Yordania Pangeran Abdullah. Ia mengajak Prabowo tinggal di negaranya. Tidak ada pilihan lain bagi Prabowo selain harus menerima tawaran temannya itu. Karena negara ini seperti sudah tidak menginginkannya lagi. Ia terbang ke Amman, Yordania. Di Yordania Prabowo diperlakukan sangat spesial. Karena temannya Pangeran Abdullah merupakan putra mahkota dari Raja Yordania, namun Prabowo menolak untuk dispesialkan. Ia memilih diperlakukan biasa saja. Ia pun hidup sederhana dan bepergian dengan taksi. Pangeran Abdullah begitu senang terhadap Prabowo, sehingga Prabowo mendapat tawaran status kewarganegaraan. Tak hanya itu, Prabowo juga ditawarkan jabatan menjadi penasihat militer Yordania. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Prabowo. Prabowo menyatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia dan tidak akan pernah berubah. Sang waktu pun dengan pelan berlalu. Prabowo akhirnya bisa pulang kembali ke Indonesia. Walau pernah difitnah, disingkirkan, disudutkan,
Tetapi semangat patriot bagi bangsanya tak pernah pudar. Seakan dapat melupakan penderitaan yang telah dialaminya. Ia terus berjuang untuk bangsanya. Ia tidak pernah dendam. Ia tak pernah marah atau sakit hati terhadap pihak-pihak yang selama ini memfitnah dan memusuhinya. Kini Prabowo telah menjadi Presiden ke-8 Indonesia. Dan Titik selalu mendampinginya dari awal sampai akhir. Walau tidak ada kata mesra yang terucap dari keduanya di depan publik. Namun semua orang yang memiliki kepekaan pasti paham betul. Baik dari mata Prabowo maupun Titik, terpancar rasa cinta yang sangat kuat. Cinta yang tak lekang oleh waktu, namun mengapa? Mereka belum rujuk juga. Dalam sebuah sesi wawancara dengan Aiman pada tahun 2015 lalu, Titik memberikan jawaban tentang pertanyaan, apakah keduanya akan bersatu kembali? Titik menjawab bahwa belum ada niatan untuk rujuk. Buat apa? Titik dan Prabowo selama ini selalu berhubungan baik dan saling mendukung dalam setiap kesempatan. Bersama Didit putra tunggal mereka, Titik dan Prabowo selalu bercengkrama. Bahkan punya ikatan yang lebih kuat ketimbang keluarga biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.